Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Yunia Robiati dengan NIM 202020201074 dari kelas PGMI 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Adapun tujuan pembuatan video pada kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Pembelajaran Matematika MI dengan dosen pengampu Bapak Fuad Bila Ali Sofyan MPD. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi pembelajaran matematika kelas 2 tema 4 subtema 1 tentang bangun datar. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Materi mengenai bangun datar. Adapun lingkup materi pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pengertian bangun datar, yang kedua, macam-macam bangun datar, yang ketiga, ruas garis bangun datar, dan yang keempat, ciri-ciri bangun datar. Yang pertama, pengertian bangun datar. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih pengertian dari bangun datar tersebut? Nah, bangun datar merupakan suatu bidang datar atau plane geometri yang terbentuk melalui titik atau garis, yaitu garis lurus ataupun garis lengkung, sehingga membangun dua dimensi yaitu panjang dan lebar dan memiliki rumus luas dan keliling. Yang kedua, macam-macam bangun datar. Bangun datar dibagi menjadi beberapa macam. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, persegi, yang kedua, persegi panjang, yang ketiga, segitiga, yang keempat, segi lima, yang kelima, segi enam, yang keenam, lingkaran, yang ketujuh, trapesium, yang kedelapan, belah ketupat, yang kesembilan, jajar genjang, yang kesepuluh, layang-layang. Yang ketiga, ruas garis bangun datar. Ada yang tahu tidak apa sih ruas garis tersebut? Ruas garis merupakan bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sebagai sisi. Perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, ada gambar penggaris yang berbentuk segitiga. Perhatikan garis luarnya ya. Permukaan penggaris berbentuk segitiga. Jadi, jika digambarkan, maka permukaan garis akan berbentuk seperti ini. Ayo kita hitung ruas garis pada bangun datar segitiga ini. 1, 2, 3. Jadi, segitiga memiliki 3 ruas garis. Contoh yang kedua, pada gambar papan tulis yang berbentuk persegi panjang, permukaan papan tulis berbentuk persegi panjang. Jadi, jika digambarkan, maka permukaan garis akan berbentuk seperti ini. Langsung kita hitung ya ruas garis yang ada pada bangun datar persegi panjang ini. 1, 2, 3, 4. Jadi, persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Contoh yang ketiga yaitu pada gambar topi toga yang berbentuk segi 5, permukaan topi tersebut berbentuk segi 5. Jadi, jika digambarkan, maka permukaan garis akan berbentuk seperti ini. Sekarang, kita hitung ruas garis yang ada pada bangun datar segi 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, segi 5 memiliki 5 ruas garis. Yang keempat yaitu ciri-ciri bangun datar. Ciri-ciri bangun datar dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sisi, yang kedua sudut, dan yang ketiga titik sudut. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sisi pada bangun datar. Sisi pada bangun datar merupakan garis tepi yang membatasi suatu bidang datar. Pada contoh berikut, bangun datar belah ketupat memiliki 4 sisi. Yang kedua, sudut pada bangun datar. Sudut pada bangun datar merupakan daerah pertemuan antara dua sisi. Pada contoh berikut, bangun datar belah ketupat memiliki 4 sudut.
Dan yang terakhir, titik sudut pada bangun datar. Titik sudut pada bangun datar merupakan titik pertemuan antara dua sisi. Pada contoh berikut, bangun datar belah ketupat memiliki 4 titik sudut. Agar lebih paham, perhatikan contoh bangun datar berikut. Bangun datar tersebut yaitu trapesium. Berapakah sisi, sudut, dan titik sudutnya? Mari kita jawab bersama-sama. Pada sisi, bangun datar trapesium memiliki 4 sisi. Pada sudut, bangun datar trapesium memiliki 4 sudut. Dan pada titik sudut, bangun datar trapesium memiliki 4 titik sudut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar jajar genjang jumlahnya ada 4. Baiklah, sekian dulu ya pembelajaran kita pada kali ini tentang bangun datar. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah. Sampai jumpa di video selanjutnya.